Kalau saya menggunakan tolok ukur bahwa suatu aset itu menjadi aset negara itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, bahwa tanah itu harus dikuasai secara nyata. Yang kedua, harus sudah terdaftar dalam buku, dalam kartu inventaris barang aset daerah. Yang ketiga, harus sudah terlapor dalam laporan keuangan daerah. Yang keempat, menjadi temuan dari BPK. Kalau 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka bukan aset daerah. Itu sih. Bisa dipastikan bahwa tidak ada keterlibatan Pak Bupati? Ya. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Bupati Manggarai Barat Agustinus C. Hadula memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Senin 18 Januari 2021. Pemanggilan terhadap C. Hadula bertujuan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Pantauan Suara Fakta Hukum di lokasi Kejati NTT, C. Hadula datang bersama kuasa hukumnya Antonius Ali SH.MH. Seperti diketahui, Bupati Manggarai Barat Agustinus C. Hadula telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 15 lainnya oleh Kejati NTT terkait kasus korupsi penjualan aset tanah pemerintah di Labuan Bajo. Dari 2 kali ya, pengambilan keterangan beliau sebagai saksi dan juga sebagai tersangka. Dan tadi sudah dilakukan sebagai tersangkanya, tadi beliau diajukan 59 pertanyaan, dan dari 59 pertanyaan itu sudah beliau jawab dengan baik. Jadi itu saja yang pertanyaannya ya hampir sama dengan pertanyaan kita. Ada beberapa saja yang terkait dengan soal upaya yang dilakukan oleh Pak Bupati terkait maksud atau tujuan atau hasrat atau harapan agar tanah di Karangan ini bisa menjadi aset daerah itu. Lalu yang kedua, intinya juga bahwa Pak Bupati sangat apresiasi dengan tindakan dari Kejaksaan Tinggi dalam rangka memastikan tanah Karangan ini untuk menjadi aset daerah. Ya, itu aja. Ya. Bisa. Pak Bupati juga punya tujuan yang sama. Ya. Terkait penetapan tersangka gimana? Ya, itu nanti kami akan lakukan upaya hukum. Ya. Upaya hukum seperti apa yang ini? Akan kami lakukan upaya hukum seperti apa nanti kami tunggu sudah nanti realisasi. Ya. Terkait putusan tanah ini sendiri kan belum ada putusan dari PN mungkin ya? Ya, itulah nanti kami akan kesempatan pertama kami akan lakukan upaya hukum. Ya. Upaya hukum seperti apa? Ya, nanti banyak. Peradilan ini? Ya, bisa saja. Ya, bisa saja, dan itu juga salah satu tidak satu hal yang akan kami lakukan. Tanahnya. Fidelis Pranda sebagai bupati pertama juga di Manggarai Barat juga tidak mengurus tanah ini. Pada zaman Abu Sidullah ini baru tanah ini diurus. Di tengah dia mengurus ini, dia dikriminalisasi lagi ini sebagai pelaku melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan aset daerah. Ini gimana? Ya, itu saja. Mungkin Bapak langkah dalam kriminalisasi itu Bapak Anton, memang apakah dugaan dari proses hukum sekarang itu ada upaya kriminalisasi terhadap Pak Bupati? Jadi begini, artinya kenapa kriminalisasi yang saya maksudkan itu begini, di tengah Pak Bupati mau berusaha untuk mengklarifikasi, memperjelas status tanah ini agar dia bisa menjadi aset daerah, kok tiba-tiba dia diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan aset daerah. Sementara ini tanah ini belum terdaftar dalam kartu inventaris barang daerah. Kalau pihak-pihak yang diduga melakukan penghalangan itu Bapak, Saya tidak tahu. Yang menghalang-halang itu saya tidak tahu. Ya.
Mungkin Oke. dalam waktu dekat ini apa yang langkah dari Kami nanti akan lakukan upaya hukum. Nanti kamu ini kita tunggu bersama. Dia tidak jadi anggota mafia kok. Dia tidak bukan mafia kok. Bupati bukan mafia. Berarti itu tidak kenal dengan Pak Goris dan Pak Karni ya? Ya? Tidak kenal Pak Goris dan Pak Karni, Siapa? Bupati. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya rasa mungkin kenal ya. Tetapi terkait untuk urusan tanah ini tidak ada urusan. Bisa dipastikan bahwa tidak ada keterlibatan Pak Bupati seperti itu? Ya, karena Pak Bupati hanya berusaha bagaimana agar tanah ini dulu berdasarkan penyerahan adat ini bisa diuruskan kepastian haknya agar bisa ditetapkan atau dimasukkan dalam inventaris aset daerah. Itu saja. Ini kan pertimbangan penyidik 2 alat bukti yang sudah cukup sehingga Pak Bupati ditetapkan sebagai tersangka. Nah, 2 alat bukti ini Nah, sudah kuat. Artinya itu kan- Bupati punya keterlibatan begitu. itu menurut begini. Tapi kalau saya menggunakan tolok ukur bahwa suatu aset itu menjadi aset negara itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, bahwa tanah itu harus dikuasai secara nyata. Yang kedua, harus sudah terdaftar dalam buku dalam kartu inventaris barang aset daerah. Yang ketiga, harus sudah terlapor dalam laporan keuangan daerah. Yang keempat, menjadi temuan dari BPK. Kalau 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka bukan aset daerah. Itu saja. terkait Oke? keterangan hari ini Pak Bupati itu atas dasar panggilan kejaksaan atau Ya. Oke, saya rasa cukup sudah. Terima kasih. Ya. jadi Pak Bupati tidak menerima uang dari Tidak ada, sama sekali tidak ada. Kita sedang memperjuangkan lahan ini menjadi lahan tenda.